Jadi Pak Emon ininya cedera. Kena lah hamstring apa istilah hamstring. Kok hamstring? Iga. Hamstring itu sini. Ini. Oh, pergelangan lah. Ini. Masa hamstring di perut? Ini ya memang cedera iga. Karena kurang makan iga kali ya. Iga apa? Iga daging. Apa waktu itu nggak ini rupanya? Apa tuh? Lagi terbayang-bayang makanan atau bagaimana? Udah mau ngegas lontong itu aja ya kan. Cuman itulah, aduh, karena nggak bisa jadi orang Arab bang. Bayangkan mak, awak pakai gamis mau ngeloncat pula itu ke. Itulah. Kalau Ronaldo lagi cerita ya kan. Dinaikkan dulu Pak. Seharusnya. Baru. Ini awak pikir langkah Bapak serius. bukan orang Arab tapi seorang Arab itulah. Mau lompat paret pula kan. Mana lah, namanya kita udah baju lebaran belinya di tanah Arab, ya harus kita pakai lah. Berarti nanti Mama ini bela Qatar atau bela Indonesia? Nah ini juga Nah, ya. setelah kejadian itu Indonesia lah bang. Setelah kejadian itu ya. Indonesia lah karena pakai baju Qatar nggak bisa Cuman, dia. Memang bang, Arab ini lagi agak sensitif di Bali. Nggak tahu Ronaldo merajuk Ya. gara-gara itu. Tapi sebelum itu kita mulai dulu lah ya kan. Soalnya nggak mulai-mulai nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah ngomong-ngomong kita ya memang Sengaja kan? sengaja. Cuman kan ini kan sedikit canda. Iya. Jangan lupa kirim kacang tojin. Nah, kalau marah-marah ya kirimlah kacang tojinnya. Ini pertama kita ya setelah Ya, lebaran ya. setelah libur. Ya berita duka juga untuk Pak Emon ya. Iya. Habis eksiden anak mudanya kemarin. Ya kan, mau ngelompat rupanya bukan ngelompat lompat Iya, jauh, pas rupanya lagi lompat nengok-nengok proyek ya. Oh iya, lagi ngantau proyek bang. Mana nih proyek yang belum dikerjain kan gitu. Mungkin kurang bagi-baginya. Pas. Jadi- Semua. Justru udah dibagi lah, makanya kita Oh. pantau kan gitu kan mak. Nggak ada yang kerja, Mak. Nggak ada yang kerja, pulang kampung semua. Kampung semua. Mana nih yang kerja nih? Sementara- Bawa masuk. Masuk. Sementara Niat jelek dia. Sementara RI1 udah mantau ya kan, Medan dia bang ya kan. Iya. Oh, pikir mau nengok proyek itu, rupanya mau liburan Ya, gitu. ada. Nah, cucu. Ya sibuk langit ya Pak Jokowi ya. Udah pulang lah ya? Nggak kena macet ya? Oh enggak bang, jalur Nggak, langit. Jalur langit lah ya. Oke. Nggak ada apa. Oke, kita bahas Apa kita bahas nih? Oh, nanti Sebelumnya malam Indonesia. Oh nanti selamat malam. bang, selamat untuk Oh iya, Bayer Leverkusen Leverkusen lu ya. selamat. Ya, pasti Akhirnya. udah selesai ya pertandingannya atau memang udah 5 kali main lagi. cuman udah ada yang 5 kali lagi Bundesliga, tapi dia sudah memastikan juara karena selisih poinnya dengan Bayern Munchen 16 ya? 16. ini udah berapa kali player? Baru sekali. Luar Pecah biasa telur. Alonso ya. Nah, Alonso nih. Alonso dan ke apalah tim. Hala Madrid. Dia Alonso mana yang bukan Alonso pembalap itu? Ini banyak yang klaim nih Alonso nih. Banyak lah. Bayern Liverpool. Munchen bisa klaim, Oh, Liverpool iya. bisa klaim, Madrid bisa Madrid klaim. Tapi di bawah ini dia bang, di bawah. Jadi destinasi kepindahan dia, kalaupun pindah Iya, dari ketiga itu ya. dari Leverkusen nggak jauh-jauh dari 3 klub ini. Karena tiga-tiga nih kayaknya lagi krisis enggak ya? Enggak. Ya? Nah. Tapi Klopp kayaknya Klopp ya, apa? Liverpool ya. Liverpool. Cuma Liverpool itu katanya menghindari one hit wonder. Oh, Jadi 1 tahun yang luar biasa gitu. Jadi biarkan dulu. banyak gitu kan, misalnya Ranieri, terus Andreas Villas-Boas pernah, kemudian Roberto Di Matteo pernah, dan ya, baru di Chelsea ya. sebagai pengganti, atau dia bawa ini jadi juara Champion. juara Liga Champion. Habis itu Masuk angin, nanya, masuk banyak. angin. Ranieri juga gitu. Jadi ini klub-klub ini menunggu di musim keduanya apakah Xabi Alonso ini bisa. Tapi secara teori apa bisa diterima itu yang 1 tahun satu apa istilahnya tadi? One hit wonder. Apa bisa diterima itu bang? Ya kan nggak jamin juga kita bisa Ya mempertahankan maksudnya, gelar. ya enggak lah. Kan banyak pelatih itu sampai Kayak Mancini. Guardiola kan terus stabil kan. Ya cuman dari starting awalnya kan udah bagus Nah, dia. iya, maksudnya kan ada yang keberuntungan, maksudnya tanda kutip itu faktor X keberuntungan ya. kan. Nah, kayak Klopp itu kan dia bangun terus bangun. Sama kayak STY juga lah di Indonesia saya Iya. terus kan. Grafiknya pelan tapi naik. Tapi nggak niat. Ada yang nih. nah kan kayak gitu kan. Langsung turun. Tahu pas musim keduanya jatuh lagi. Nah, gitu. Itu yang tidak dikendaki oleh klub.
Dan Xabi Alonso sendiri bilang dia mau coba musim depannya kan masuk Liga Champions kan. Bagaimana main di Liga Champions Oh, dia belum pernah ya. dengan Squad. squad Leverkusen yang sekarang. Tapi setidaknya ada tambahan lah paling. Pastilah ada tambahan nanti. Dan pemain-pemain klub-klub yang lain kan nggak mungkin juga. Pasti berbenah kan. Dia bisa membuat pemain-pemain yang tanda kutip biasa Iya, saja jadi grade B lah ya. grade B plus dan A lah, ya kan? Nggak ada yang A plusnya, di situ. nggak ada superiornya. Iya, primpong lah. Tapi apa. sebenarnya yang kayak gitu sih kalau pelatih yang emang nggak ada target ya, ini bisa dibilang nggak ada target. Cuma Nggak ada kurasa target. Nggak ada lepas target. dia ya. ya kurasa Eropa entah Iya. champion lah kan. Cuman ya kan kita lihat dengan materi seperti itu, Alonso kan sampai turun untuk latihan passing segala macam. Apa bisa dia mainnya juga enggak? Ya dia kan baru pemain, Masih main baru kan? pensiun berapa Jadi dia tahun? kalau apa ditunjukkannya bukan kayak gitu, mainnya harus kayak gini sini kata. Dia Oh, main. iya. Merangkap deh, Bang. Dia yang main. Merangkap ya. Karena dia masih naluri pemainnya masih Betul, ada kan, betul. masih umur berapa lah kan, belum sampai Tapi 40. kejutan juga itu Salah ya. satu yang membuat pelatih itu sukses juga, ini salah satunya ya. Salah satunya itu dia mantan pemain Iya. besar. Jadi pemain Jadi tahu itu dia. respect sama dia kan. Mak ini Xabi Alonso ini semua gelar udah dapat ini bicaranya kan. Jadi agak Dapat takut. pemain, jadi Iya, pemain iya. itu segan sama dia. Apalagi dia klub-klub yang besar kan, Iyalah, elit, apa aja tuh Liverpool. Liverpool, Bayern Munchen, Munchen sama Real Madrid. Bayangkan tuh, Timnas Spanyol lagi kan. Iya, iya. grade A semua tuh klubnya. Jadi dia yang ngelatih pun hebat-hebat semua kan. Iya. Guardiola, Ancelotti, Mourinho, Benitez. Klub belum ya? Belum. Oh, Benitez ya. Benitez waktu di Berarti Liverpool. Sama ilmu- Vicente del Bosque. Ilmu-ilmu ya, dari di pelatih Spanyol hebat ya. itulah yang Oh iya, diracinya Bang ya. diserapnya semua kan. Tapi setidaknya, curi sini. ya aku kalau Jadi respect kalau pelatih itu jadi gelandang ya. Karena dia lebih tahu. Jiwa leadershipnya dapat. Dia ya satu leadership, satu lagi dia bisa bangun dari bawah, Flame ya. tengah dan striker. Dia tahu kemana arah Iya permainan benar. itu, Jadi kan? kalau di tengah ini pasti tahu dia kayak mana kesalahan di bawah, dia tahu kelemahan di atas itu. Liverpool nggak tertarik Bang, langsung tarik Bang nggak? belum juga ya. Liverpool Klub katanya mau klub perpanjang musim- atau? musim ini enggak. Nggak diperpanjang. Katanya ada dari Portugal. Liga Portugal. Itulah. Ini yang masih menunggu itu. Iya ya. Tapi kalau Atau jangan-jangan ke Indonesia dia enggak? Sabi. ya STY belum lah bang. STI masih ya. Masih lah. Tapi kalau dia mau kelompok umur nggak apa. Jangan lah. Nanti Apa paling udah- Vietnam tuh Bang yang narik dia. Jangan lah. Persib kayaknya. Persib itu pelatihnya Habib Nurmagomedov cocok main situ. Khabib. Habib. Ya, Pelatihnya kan. Oh, iya, Biar iya. sekalian main MMA semua Oh pemainnya. bisa gulat ya. Bisa gula. Nggak usah main bola lagi lah. Jadi ya prestasi si Alonso ini Keren, ya? memang baru pertama Baru pertama melatih di Iya, baru Leverkusen. melatih. di Langsung divisi juara. satu lah ya, satu juara. Jangan-jangan nanti dia ikut ya otomatis ya champion tahun Iya, depan. lepas lah. Tahun depan. Juara pula takutnya Bang. Oh, Nah, itu. dari sisi prestasi di Liga Champion Leverkusen belum ada. pernah ya? Pernah ikut main ya? Pernah. Pernah main, tapi belum main. pernah. Leverkusen Pernah ini masuk final kalau nggak Iya, salah. Ya. biar Leverkusen Pernah ini- masuk final lawan Real Madrid itu yang gol dahsyatnya Zidane tuh. Oh, yang tempong itu. Tempong kaki Oh, kiri. itu lawan Lawan Leverkusen. Leverkusen. Oh, oh itu ya. luar biasa. Dia nggak pernah juara Liga Jerman, nggak pernah juara. Paling jatuh itu runner up 5 Berasa kali. udah bisa dibuat patung untuk dia nih. Cepat kali lah, Mak. cepat kali. Tapi setidaknya itu kan jadi apa? Nilai Sejarah. sejarah ya. Sejarah Jadi dia. kayak apa pindah habis itu patungnya dirobohkan. Kayak gitu. Kalau Ada yang gitu riwayat ceritanya. kalau siapa kan Leicester City pernah ya? Nggak pernah. STI ini kurasa kalau lolos Indonesia Olimpiade Buat patung. sama lolos Piala Dunia bisa jadi di situ. Karena Nah, coach ini Justin yang bilang ya. Nggak buat batung, Bang. Nah, Buat nama jalan. Iya kan? Ya bisa. Jalan mau ke stadion apa itu? Iya, Sintayo. Jalan Jalan Sintayo. Di Jalan STI. GBK ya. Di GBK jalan STI. jalan kecilnya karena ada Nggak, lorong ya? jalan Iya. bukan jalan kecil atau ditaruh apa Namanya. tribunnya Nama tribunnya ya. tribunnya kalau kayak di Manchester kan ada kan di Old Trafford kan Sir Alex Ferguson stand Sir Matt Oh, Bedanya- setiap tribun ya. Ya, Bedanya jadi- apa rupanya, Bang? Hah? Bedanya apa kalau tribun-tribun? jadi kan diberi nama apa Jadi kalau kita tribun timur, Iya, tribun kan utara. tribun timur ini Fasilitasnya tribun sama. itu dibuat ini
Ya beda-beda. Iya ya. Ada Sirmat Basbi yang tengah sebelah sini, Sirmat Basbi yang di pip sebelah sini itu Alex Ferguson. kalau nggak salah. Bukan Bob Charlton kan ada juga. Bobby Charlton. Bobby Charlton. Bobby Charlton ada nggak ya? Nggak tahu. Ada ya. Artinya Bobby kan Charlton itu, patung Oh, udah. Patungnya. Oh, Udah dia ada patung. patung. Ada patung. Ngapain lagi pakai? Ya tapi sah saja kalau orangnya masih ada dibuat patung. Bisa saja. sah lah. biasa- Ronaldo ada kok. Ronaldo ada patungnya. Iya iya iya. Siapa pemain Arsenal tuh? Thierry Henry Thierry ya kan? Henry. Patung. Bisa juga mak itu dibuat patung. Ronaldo Brazil juga ada di Tapi Inter. ngomong-ngomong, gimana peluang Indonesia? Kalau Piala Dunia nanti lah ya. Piala Dunia itu kalau hitung-hitungannya mungkin kalau lolos di Empat. putaran 3 Tiga. itu kurasa sangat-sangat berat. Nggak Untuk mungkin. juara gitu. Bukan. Oh. Nanti kan ini kan jatah Asia ini 8 nih. Mm-mm. 8 plus setengah. Ya. Ya kan? Artinya 8. Kemudian yang setengah itu karena playoff. Dikompetisikan lagi. Playoff Ya. lawan wakil mana ya? Amerika Utara atau Afrika. Itu yang fase 3 berarti? Enggak ingat persis aku. Fase yang 3-nya? itu fase 5. Oh, fase Jadi 5. kan sampai 5 putaran ya, Iya 5 iya fase. iya. Di fase 3 kemudian lolos ada fase 4, ada fase 5 lagi. Nah, di fase ketiga ini yang paling banyak yang lolos nih, 6. Lolos langsung 6. Jadi dibagi 3 grup nanti 18 dibagi 3 berarti 66. Oh 6. 66, 2 teratas itu langsung lolos. Langsung lolos otomatis. Lolos otomatis. Dan kupikir di sini Ada potensi kita hanya 5% kayaknya untuk yang lolos untuk dua itu. lolos Indonesia di sini. Karena ada Korea, Jepang, Arab Saudi, Iran, Australia, Qatar misalnya. Itulah yang Otomatis ya. tertinggi sekarang ya, yang paling Yang A plus lah di yang Asia. A plusnya di Asia. Inilah yang calon-calon lolos nih, 6 ini. Nah, apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Bisa. Playoff. Asalkan bisa dapat peringkat 3 atau peringkat 4 di grup. Peringkat 3 dan peringkat 4 itu main lagi di putaran 4. Playoff tadi ya. Nah, dan disinilah mungkin lawan-lawannya masih Lo, di bisa putaran 4 kemana? diimbangi Indonesia. Itu apa? Kita lawan kita. Grupnya apa? Kira-kiranya Asia mungkin, juga ya? mungkin. Asia, Uzbekistan, Cina, Oh, masih bisa lah. Bahrain, Iran. Emirat Arab, Oh, Irak, Iran. India. Paling Irak lah yang. Itulah lawan-lawannya. Kan 6 kan. Mungkin inilah lawan-lawannya. Grade A-nya lah. Grade A atau grade B+. B. plus Tapi di sini. yang Nah, ini masih mungkin termakan, masih mungkin gitu. masih bisa Masih apalah, 70% lah. Nah, 60% bisa lah. di- lah. Nyimpul. 50-50. Kalau sama yang tadi kayaknya 10% pun nggak sampai. Lawan Jepang. Yang buat abang nggak yakin itu apa? Ketika masuk ke Lah memang nggak cukup, mengikuti pemain apa kita itu? belum cukup untuk mengimbangi itu gitu. Di Kalaupun- putaran 3 ya. Kalau masuk putaran 4 karena kan faktor usia tadi nggak? enggak. Ini cerita Piala Dunia nih. Iya, maksud aku apa karena masih muda-muda itu? Mungkin. Enggak, satu lagi kan orang ini baru diracik. Iya. Leverkusen itu baru diracik nggak? Oh, pelatihnya yang baru ya. Pelatihnya baru, pemainnya kan tidak. Pemainnya memang sudah ada sejak dulu kan. Jadi ini kan dicomot. Tom Haye baru masuk WNI, comot langsung main. Iya. Kalau kita kan perlu adaptasi, chemistry-nya. Ini dimainkan, ya untung lah masih ada yang dia kenal ya, macam ya kan orang Belanda juga kan. Cuman ada sebagian yang dia kenal macam Ijes. Itu kan sering apa gua rasa ketemu kan. Jadi chemistry-nya paling di luar lapangan. Tapi kan secara mental orang tuh kan Udah. Ya, kalau mental secara mental Indonesia sudah Siap. sangat berubah dibanding dulu. Kalau dulu Tapi- dulu masuk lapangan aja takut ya. Kan? Tapi Ah, kalau itu. kalau Emil dihadirkan, agak sedap kita. Emil. Mama tahu? Emil Dardak bukan? Emil Bupati Dardak. itu, Pak. Wakil gubernur itu, Pak. Ya, Wakil wakil gubernur ya. Iya. Dulu bupati ya. Dulu pernah Bupati bupati. ya, itu wakil gubernur. Ridwan Emil. Tahu Ridwan Emil? Emil, Mak. Kang Itu Emil. beda, itu Apa? Persib. Enggak orang. Ini bukan Kang Emil, panggilannya kalau Lombok apa ya? Dia pemain apa rupanya? Iya, kita masih terus ya. Aku orang Lombok tapi lupa. Rahasia nih, maksudnya. Dia A plus. Alah, A plus kalau dia sendiri yang A plus, yang lain S tidak, jangan dia. Sama aja, Bang. Yang lain A semua. Iya. Misalnya
ini Tom perkembangan Haye lah, perkembangan A+. terbaru ya. Ini yang mungkin bisa kita lakukan kalau Indonesia itu masuk ke putaran 4 misalnya. Jadi pemain-pemain baru itu bisa terus dimasukkan. Ya kan? Ya, siapa tahu nanti Kevin Dix masuk, siapa tahu Mil Hilders masuk, ya kan? Apa enggak level Indonesia naik? Itu yang Crystal Palace apa? Jairo Dia milih, Rodowo. dia lebih milih Indonesia daripada Suriname. Ya dia kemana dia Punya beda lah. kemungkinan bisa main di 3 negara. Jadi bisa main di Belanda, bisa main di Suriname, bisa main di Indonesia. Belanda ini masih nggak jelas dia. Suriname sudah menawarkan tapi dia menolak. Indonesia belum. Indonesia lah. Ya kayaknya kemungkinan Indonesia. Kalau dia masuk putaran 3 nanti kan, ketika melihat putaran 3, nampaklah ini apa namanya gelagat-gelagatnya ini bisa nih nomor 3 atau nomor 4 Indonesia. Artinya kan ada kemungkinan masuk putaran 4 kan. Nah, di putaran 4 ini Dipanggil ya. masuklah pemain-pemain Karena Ya nggak fair juga lah. kata boleh kok. Ya nggak masalahnya bisa 9 hari sebelum pertandingan bisa. Boleh. Nah, ini lagi perkembangan terbaru. Nathan Cho masuk. Ini kita lompat lagi ya ke agak random memang. Lompat ke Liga Belanda. U23 yang nanti malam mau main. Iya, Nanti malam mau main. Nathan Cho Aon akhirnya dilepas sama Herenveen 24 jam sebelum tadi malam dilepas. 24. Padahal Tadinya kan udah nggak masuk namanya nih. Udah nggak masuk namanya, tapi 9 jam sebelum kick off itu Bisa. pemain boleh 9 jam banget ya, 9 bukan 9 jam ya. Ya, masih boleh dirubah Itu posisinya. peraturan FIFA. Peraturan FIFA masih boleh. Akhirnya Indonesia melakukan itu. Nathan Cho masuk, satu pemain itu akan dicoret. Justin Hubner yang sempat dikritik siapa si Sintayong. Jadi katanya apa bang klub dia Shimizu Osaka. dari Joe Osaka bilangnya, dibilangnya ini memang mereka tidak memberikan izin untuk, tapi klub ini memberikan izin untuk Pemain Jepang. Oh, nggak fair ya. Jadi ada pemain Jepang iya. U23 main di Cerezo Osaka. Pemain ini dilepas sama orang itu. Boleh itu gimana? Untuk bela timnas. Untuk bela timnas Jepang. Indonesia punya Justin Hubner. Nggak Nggak boleh. boleh. Padahal di situ pun Justin Hubner dibuat masih cadangan juga ya. Cadangan dia. Sekarang. Apa ada kekhawatiran mungkin bakal Nggak tahu. bantai Jepang juga dia ya? Akhirnya, Itu juga ya. akhirnya setelah diprotes, lobby Pak Erik, akhirnya dikasih lepas. Dikasih juga ya. Dikasih. Ada Cuma nanti ranah untuk itu ya? Boleh. Untuk komplain ada ya? dan lobby sebenarnya. Ini nggak juga. FIFA kan? Hah? Nggak FIFA. AFC. Makanya sebenarnya klub ini kalaupun dia Bisa. bersikeras nggak mau nggak apa-apa. Iya, cuman paling kita nyindir-nyindir aja lah. Masa klub dikasih sama negara. Kena majes lah gitu. Akhirnya dilepas, tapi pertandingan kedua baru bisa main. Lawan Qatar ini tetap nggak Kenapa? bisa. Oh belum. Karena besok masih mau main dia, tanggal 16 itu 16 atau 17 ya. Liga Jepang. Di Osaka masih main. Ya wajar. Jadi lah. abis main dia langsung berangkat, sama kayak Nathan Cho kemarin. Oh iya. Nathan Cho Tapi kemarin nggak main juga ya. Nathan Cho main semalam. Setelah ya? main babak kedua, Herenveen lawan apa ya kok lupa bu. Nah, abis main kemas koper langsung berangkat ke Qatar tadi malam. Dan Kayaknya orangnya semangat ya main di tadi pagi Indonesia. sudah nih. sampai. Makanya gue bilang ya udah jiwa-jiwa Ya mereka. mungkin karena dilihat Apakah dia main nanti malam nggak tahu. Untuk Ya, kembali ke paling Sintayong lah. paling tidak udah disuruh dikasih tiket berangkat lo udah senang kali itu. Mama ya tahu kan? Emil kan? Belum tahu kan? Belum. Kasih tahu ya. Emil tuh pelatih pemain Inter Milan. Oh. Kiper Inter Milan. Kiper Inter Milan tim inti Tim inti ya. Dari kebangsaan Suriname. Dia Italia. Itali. Oh, dia orang Itali. Cuman keturunan. Ibunya orang Itali. Ah. Bapaknya asli orang Indonesia. Indonesia asli. Kalau yang lain-lain kan Kakeknya. kakeknya, neneknya, Iya. bapaknya Ini langsung satu Dia pas. generasi ya. Edi Mulyadi. Nama bapaknya Oh. Edi Mulyadi. Bang Ed. Tapi pertama nggak Bang mau. Mul, Bang Mul. Mungkin bapaknya emosinya karena gini. Dia tim inti di Inter nggak kan bakalan Waktu itu belum. Waktu ya itu ya. Sampdoria. dia sedang di Juventus. Dulu Juventus. Habis itu dia dipindah ke Sampdoria. Di Sampdoria itu dia jadi pemain inti. Nah, jadi bapaknya ini waktu itu mungkin masih berpikir bahwa dengan main inti di Sampdoria ini kemungkinan untuk masuk timnas Italia ada. Walaupun kiper cadangan. Walaupun kiper cadangan, karena menggeser Donnarumma tuh sama kayak
menggeser Monas Nah. dari tempatnya. Iya, iya. Agak Mau berat, macam ya mau kan? memindahkan Monas ke Kalimantan. Umur dia sama Donnarumma sama. Hampir sama. Tahu kan Buffon 40 tahun. Iya, iya. Toldo sampai pensiun Jadi luar. udah berpikir ke situ ya, Mak. Ini bakal terkunci Iya, terus ya. tapi nggak apa-apa, Lupa. dia masuk cadangan pun nggak masalah dia. Iya. Yang penting timnas Itali pergi ke Piala Dunia. Gitulah anggapan bapaknya. Salah niat lah Sampai ada akhirnya bapaknya. keluar kalimat mimpi kali ya Indonesia kata. Oh, dibilang bapak Ini bilangnya itu? Oh. ada, coba mau cari dia Pak. Di YouTube ada tuh. Mimpi kali ya Indonesia gini. Indonesia Piala Asia aja nggak masuk kan. Oh, Nah, iya. belakangan ini kan Ditengok. waktu itu memang masih carut marut. masih ancur-ancuran. PSSI. Cuma Indonesia PSSI-nya masih nggak jelas gitu kan. Tapi di zamannya Pak Iwan Erik. Bule, Iya, masih Iwan iya. Bule, udah mulai ada peningkatan. Oh, iya. Sebelum zaman Iwan Bule kan Hancur-hancuran, Bang. Ah. susah kan? Nggak tahu kan. Nah, ketika masuk Pak Iwan Bule, Abang agak- bilang kan waktu bapak itu yang jadi pemimpin, bukan? memang iya, memang tak paham Bapak Iya, itu. iya, iya. Memang tak paham, kita terus terang aja bilang Iya, kan. iya. Fakta ya. kan? Fakta, ya kan? Nah, jadi Itu kena somasi. memang tak paham. Iya, iya. Kan tak paham. Memang tak paham. Memang Bukan, kita kan memang bukan bilang apa. Jadi ke suatu perkara kalau bukan ahlinya, Iya. tunggulah kehancurannya Iya, kan gitu. benar. Dia Nah, tidak paham. Untuk oke. hal lain dia jago. Jadi berarti udah Walaupun ada beberapa kalimatnya yang aku belakangan ini setuju. Oke. Ya kan? Wartawan harus baik itu aku setuju. Oke. Supporter harus baik itu aku Oh, sangat itu. setuju. Berarti Ya ada kan? betulnya juga. Ada betulnya Bapak itu. Cuma dalam beberapa hal dia tidak paham. Tidak. Nah, akhirnya ketika Pak Iwan Bule itu naik, mulai kan bagus. Mulailah proses naturalisasi itu. Dan ada SBY di program. zaman Pak Iwan Bule kan? Iya boleh. Ah. Nah, jadi itu kan ada mulai program naturalisasi yang berbeda dibanding sebelumnya. Kalau dulu kan comot. pemain-pemain comot, pemain liga, Ini agak di bagus. Liga 1 bagus nih. Orang mana? Orang Brazil udah 5 tahun udah Udah. masuk. Ini orang mana? Tidak nih? ada darah Afrika. campurannya ya. Udah 5 tahun udah Itu masuk. yang Oh. pure naturalisasi. Nah, itu naturalisasi. Kalau ini enggak, ini hanya Sisi pisah. perpindahan warga negara gitu. Ya kan di atas umur 17 tahun kita bisa memilih sendiri. Bisa memilih. Kalau naturalisasi yang lama kan nggak ada nilai Nggak ada, blood-bloodnya kan? tidak Nggak ada darah Indonesianya. darah Indonesianya. Iya. Nah, di Makanya di media-media lain kan dibilang keturunan Indonesia Ya, dibuat. namanya heritage kalau ini. Maaf. Pemain heritage. Pemain yang mempunyai Sejarah. budaya dan sejarah Indonesia. Pemain diaspora gitu kan. Pemain keturunan Hablot. Ketika itu kan sudah mulai nih. Tapi kan masih belum nampak. Ya. Arahnya belum nampak. Itu pas itu ditawarkan. Nggak Yang mau lah mana mau kawan kawan tuh. ya kan? Iya, iya, iya. Nggak jelas ini kan. Pas Erick Thohir lah masuk. Nah. Erick Thohir yang punya Tapi Inter dulu. masalahnya si Emil tuh peluang dia untuk masuk timnas Italia masih Sekarang ada nggak? Sekarang tidak bisa dikatakan terkutuk. Ya Bisa jangan dikatakan. jangan jadi batu loncatan dong ketika. Ya mana bisa lagi kalau ada milih Indonesia. Iya maksudnya gini. Masa muter-muter Artinya negaranya. gini mak, ketika Maksudnya memang ketika dari dia awal sana kan nggak masuk. niat dia kan udah bakal mau main di Italia anaknya. Betul. Iya. Iya kan? Maksud Tapi setidaknya kan dia punya kalau Jangan dia jadi apa ya ibaratnya jadi timnas PSSI ini menjadi pengobat kekecewaan ketika nggak masuk timnas. Iya kita kan sadar diri lah. apa Great. logis juga kalau aku yang memandangnya. Iya. Kita harus melihat secara adil lah kalau Kayak gini lah, mak punya anak mainnya di Juventus. Tiba-tiba dia dua keluar negaraan misalnya. Misalnya saat ini dia masih ikut Itali lah. Misalnya istri mama orang Itali. Tiba-tiba dia bakalan jadi pemain timnas Itali sama pemain timnas Indonesia. Mana mau pilih? Ya Italia dong. Iya. Sementara Indonesianya bukan seperti sekarang. Nah. Punya peluang masuk Piala Dunia kan. Kalau dulu kan jangankan Piala Dunia, AFF aja nggak ada bayangan kita. masa- AFF yang nggak jelas itu. Paling Iya kan? piala apa bang Tiger dulu siapa? Itulah AFF. jadi. AFF. Piala Itu aja Bangladesh berat. paling Sekarang kita udah bisa ganti menang. Piala Suzuki kan jadinya. Nah. Tapi teringatnya kenapa dia nggak diterima di Italia bang? Penuh kota kan ada Persaingannya kan terlalu ini. Donnarumma. Iya. Donnarumma sudah lah, memang sudah tak tergeser kan. Sementara pemain-pemain kiper-kiper di bawahnya itu lumayan Berarti bagus Bang semua, Mul itu kan? bisa dikategorikan menjilat ludahnya lagi lah ya. Bisa jadi kan? Nah, cuma memang yang dari awal itu seharusnya dia tidak perlu berkomentar. Sebenarnya gini, mungkin dari perkataan dia dulu, mungkin ya dia Ya, lihat mungkin PSSI dulu. zaman jahiliyahnya PSSI. Tapi memang yang ini
kalimatnya jangan terlalu Iya. lah. Yes, itu dia. Ya kemungkinan Ya, bisa. harusnya dia bisa berdiplomatis Iya, sedikit lah. karena kan, bicaranya iya. nantilah kalau misalnya gitu kan, Iya. kalau memang PSSI nanti bagus, semakin bagus, mungkin ada peluang. Ya kalau kayak gitu kan nggak marah, nggak ada Iya. masalah. Tapi udah dibilangnya mimpi Sorry, kalian. ya. Astaga, itu kan membuat orang Padahal dia orang Indonesia. Iya, sakit nggak boleh hati. gitu. Cuman ya Artinya udahlah, itu luka lama itu. Nilai nasionalisme dia itu kan iya, nggak seutuhnya. Iya, cuma yang ngomong itu kan bapaknya. Iya. Emil ini nggak pernah Oh, ngomong iya. dari dulu. Emil mana Nggak tahu. pernah. Kalau memang dia yang bilang kayak gitu dari dulu, ya Mungkin kita, kita- ikut menyerang dia kan. Nah. Mimpi kali ya dibilang Emil Betul. kan misalnya. Ini kan enggak, dia santai aja diam aja. Nah, ini Emil masih berproses. Dan ya? kata siapa? Belum tahu. Kan Belum tahu juga. Enggak, kata saya Erick Thohir kemarin, kayak mana Emil, Bang? Baru di pas diwawancara, kalau belum salaman, saya belum bisa memastikan. Nah, Oh, dibilang. pas dia kemarin salaman, nah. Oh. Berarti ini udah salaman, berarti udah bisa jawab nih katanya. Sinyal-sinyal Erick Thohir itu kan gitu. Cuman Kalau gini, pemain ada yang mau dibawa masuk ke Indonesia, jadi warga negara Indonesia, berfoto sama dia, salaman sama dia. Baru kemarin ditanya, Bang, kayak Pak Emil kayak mana? Saya belum salaman Nanti, sama saya dia. belum salaman. Jadi kodenya itu ya. Kodenya Jadi, Iya. jadi tiga-tiga udah salaman. Hmm. Sama presiden Inter, sama presiden FIFA. enggak Sampdoria. Sampdoria. Oh, Sampdoria juga. Sampdoria kawan dia loh. Oh iyalah, dia bekas pemilik Italia dulu Jadi Inter Milan gelagat-gelagatnya itu kuat gitu. untuk dia- bergabung ke timnas. si Emil ini adalah pemain Sampdoria, Yang dipinjamkan ke Inter. yang dipinjamkan ke Inter, ya kan. Nah, jadi semalam Erick Thohir itu salaman sama presiden Sampdoria, presiden Inter, dan mantan presiden Inter Iya. Massimo Moratti sama Emilnya sendiri. Salah berarti dah. Udah 4 yang salaminya. Tinggal dia datang ke Indonesia aja. Sama bapak yang mau salaminya. Bapaknya nggak usah. Bapaknya kok saya nggak perlu, tapi bapaknya agen nggak? Nggak. Udah, Sama satu lagi yang perlu disalamin. Ini kiper Ketua Inter DPR. cedera atau Bang? enggak. Ian Sommer. Iya. Kayaknya nggak tahu lagi kenapa. Main Emil ini sekarang. Makanya kurasa karena Sebelumnya cedera- kan camatnya, Emil itu camat dulu. Cadangan mati. Iya. Di Inter. Karena yang main Ian Sommer. Di Sampdoria dia ini Karena- Yang karena dipinjam- Sommer itu timnas Swiss. Swiss, yang tinggi tuh. Jadi kan kemarin dia nggak camat, tiba-tiba dia main sekarang. Mungkin yang sommernya, Nggak tahu kan. Ian Sommer itu udah tua, Mak. 35 umurnya. oh pantas Jawa. Cuman kan Emil kiper itu baru kok. 27. Hmm. Kiper memang masih bisa dipakai sampai Iya, umur karena dia 35. nggak lari-lari kan. Cuman Artinya kalau dia masuk timnas Indonesia, kira-kira bisa 8 tahun dia mengawal itu. Nah, cuman 10 pun Pak, bisa lah 37. 3 tahun masih ini bisa. apa tidak mengganggu kondisi timnas saat ini, artinya secara psikologis ini semua Pak Erik ditampungin semua ya kan? Baru. Yang Harus blooding ini semua ditampungin. Artinya kan Erick Thohir itu bilang jangan Indonesia sampai ini ada harus punya perpecahan. kekuatan 3x11. Artinya punya pemain yang kuat itu 33 orang. Artinya itu bisa di switch gitu. Kalau ada yang cedera masuk ini, kalau ada yang cedera masuk ini. Nah, Secara psikologi, secara fisik atau secara skill apanya maksudnya? yang Erick Thohir Dia harus mempersiapkan 3 tim itu. menyediakan 3 tim yang betul-betul ya 33 orang gitu. Iya, 3 tim. Kalau sekarang kan baru berapa jumlahnya kan? Oh. Ini artinya 33 orang yang kemampuannya itu setara. Jadi ketika misalnya Tom Haye nggak main, cedera misalnya, atau sesuatu hal nggak bisa Penggantinya main, harus ada penggantinya yang satu setara. level. Satu Nah, gitu. satu level, oke. Ini sekarang kalau Hapner nggak main lah misalnya sekarang kan pening STY. Siapa penggantinya? penggantinya? Sementara di bawahnya itu Ferrari, Rizky Koman, Ridho. Kakang, ya kan? Rizky Ridho nggak ya? Rizky Ridho kan Udah main habis. sendiri dia. Rizky Ridho itu dia di levelnya level atas. Rizky Ridho itu sama Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot. Itu ininya. Oh, circle-nya. Paketnya sih, paketnya. Nah, yang ini JIJS, Komang sama siapa gitu kan ada ininya. Maksudnya di level bawahnya itu tidak terlalu jauh bedanya. Itu yang diinginkan oleh Erick Cinta. Thohir. Artinya skill, kemampuan sama tenaganya itu harus seimbang gitu Iya, ya. kayak sekarang kita lah di back kiri kan banyak kali. Iya. Ini mau masuk Kelvin Perdong. Satu lagi dari Belanda lagi. Belanda. Orang Aceh nih, orang Aceh. Melabo. Hmm. Nah, Kelvin Perdong masuk. Di sana ada Sen Patinama, di sana ada
Nathan Cho, di sana ada Arhan Pratama, Pratama Arhan. Terus di sana ada Edo. Udah 5, itu aja. Belum lagi misalnya entah masuk nanti beberapa pemain back kiri yang bagus di Liga 1 kan. Rizaldi Hehanusa lagi lumayan nih di sana, tapi nggak dipakai. Kemudian ada siapa tuh back kiri yang sekarang? Nah, itu pokoknya ada 5 atau 6. Di kanan pun gitu kan. Ada Asnawi, ada Sandy Walsh, ada Rio Fahmi. Banyak gitu. Banyak. Nah, ini yang diinginkan oleh Erick Thohir itu. Jadi kalau ini nggak bisa nih masuk, ini nggak bisa nih masuk. Jadi pun kalau ada piala yang bersamaan dia bisa dipecah. Kayak ini kan. Pecah. Umur 23 ada kelompok umur. Iya. Nah itu Betul, nanti betul. KFF kan tadi bilang Erick Thohir itu. SEA Games nanti kita fokus tim muda, katanya kan. SEA Games dan Asian Games itu fokus tim muda. Tim senior, para pemain utama itu main di AFC Cup sama pra Piala Dunia katanya. AFF gimana Pak kata? Itu untuk latihan aja. Oh, untuk latihan, untuk warming up ya. Bilangnya gitu. Rupanya untuk ngasah-ngasah itu hanya latihan ini juara ya kan, Mak? Untuk latihan aja. Tidak teruji. Jadi nantinya. kemungkinan mungkin ya para pemain Liga 1 yang sebelumnya tidak mendapat kesempatan Ya, di tim disitulah. utama dimasukkan di situ. Kalau bagus dia promosi ke tim utama, mungkin ya akan Seperti siapa yang bilang sampai ke sana. orang apa tuh, orang pemain Persipura ya? Jangan orang luar aja, orang Indonesia juga dipantau. Kita siap bersaing. Oh, Tahir. Nah, Tahir M. Tahir. 11-12. Langsung diserang dia ya kan. Di blacklist lah itu. Kalau dia bagus ya kan nggak mungkin main di Liga Indonesia ya kan? Iya. PSB dia sekarang. Sampai SBI ya? Jadi PSB ya. sekarang gara-gara dia ngomong seperti itu, Blacklist dia. tiap pergerakannya dipantau loh sama netizen. Iya, sampai Netizen kita ini disimpan kejam, videonya. Kejam. Kejam. Dia yang gol itu keren memang. Ada yang gol itu. Dia enggak, Seloran. dia belakangan ini entah 3 hari 4 hari terakhir tuh Terkunci ada dia. main tarkam dia Nah. di Ada video. Papua. Ada video. Ada videonya, Iya. dapat netizen. Kayak gini lah katanya. Ada videonya, Luar habis biasa. itu dibandingkan orang itu sama videonya Tom Tom Hayo. Hayo. Kacau. Tom Hayo tuh main di Liga Belanda. Siap. Ini 11-12 memang ini. 11 jam 11 siang sama jam 12 malam. Jauh ya, ibarat Jauh. langit dan bumi ya mungkin ya. 11 siang sama 11 malam. Jauh. Jadi memang fungsi kontrol kita ini ibaratnya bukan lagi undang-undang ya kan, bukan lagi media. Tapi Netizen udah menjadi. Tapi setidaknya kita juga ya bisa sih, kita bisa. Cuman ya kembali lagi profesionalitas satu disiplin ya, disiplin setelah jangan mengharapkan latihan dari klub aja. Sama jangan baper. Ada pemain timnas kita ini kan sering baper ya kan Bang, nggak Kadang kalau dimainkan. kita orang Indonesia ini kebanyakan ya saya sendiri ya. sih. Kok udah main tuh macam Iya, apalagi udah menang, udah macam udah nggak perlu lagi kita latihan. Iya. Malah macam nggak perlu lagi pelatih ya. Iya. Ini kayak di atas angin lagi dah. Menang terus tiba-tiba. Ada bahasa Medannya tapi Iya. pompaan. ya. Tiba-tiba keluar Iya, kalau tiba-tiba keluar dari daerah main udah kalah baru down. Ya dulu kita alami dulu kan. Tapi kan itu perang mental juga kita. Iya, cuman kan kembali lagi orang disiplin di Eropa tuh kalaupun dia latihan di klubnya, dia bisa juga nge-gym di rumah. Masih mau dia latihan ya. menambah fisiknya. Kalau Ini kita nggak, kan mentang-mentang habis udah- latihan udah berbentuk-bentuk dah, makan gorengan. Habis itu tidur makan lebaran lontong. Memang boleh, cuman kok tiap hari kan lebaran ya, Pak ya. bukan lontong pagi ya aja ya kan. itu lontong kali malam. disiplin sama Profesionalitas. profesionalitas. Jadi kalau kita mengharapkan untuk latihan di klub aja ya kayaknya riskan ya, kecuali kayak Bang Messi. Bang Messi pun kadang latihan juga ya di rumah. Bang Naldo ya kan. Bang Naldo memang udah nggak bisa dibilang lagi, dia pun liburan dia latihan. Sampai umur berapa dia tengok lah, sama kayak siapa juga Ibrahimovic kan. Sampai umur berapa masih tegap juga mah, kayak kita. Tengok Samir Nasri, tengok Neymar, Udah tengok Schneider, aduh. Udah buncit semua. Tapi Makanya- terakhir Bang yang kemarin uji tanding sama Uni Emirat Arab menang ya? Menang 1-0. 1-0 ya. Iya. Cuman nih lawan Qatar nih nanti buat plan. Temakan nggak ya? Malam ya, jam 11 ya. Sama-sama. Indonesia tanpa Justin tapi ada Nathan Cho.
ada Nathancho. Tapi apakah Nathancho dimainkan atau enggak itu kita belum tahu dan belum tahu nih siapa yang akan dicoret STY. Aku belum Berapa sih yang mau dibawa? 28 ya? 23. Sekarang kan 23 itu sudah didaftarkan, Mau diganti. Sudah berangkat kan? semua. Dengan masuknya Nathancho lagi, Dicoret satu. pasti akan dicoret satu. Tapi siapa yang akan dicoret? Nah itu belum. Mungkin yang di posisi dia Bang. Pemain belakang kita kemarin yang masuk dalam Bagot ya? Bagot masuk ya? Bagot enggak? Dalam tim ini, dalam skuad Piala Asia U23 ini 9 orang pemain belakang. Ada 9. 9 pemain belakang, 5 kalau nggak salah pemain tengah dan 6 pemain depan. Artinya kalaupun Nathancho masuk dan ada yang dicoret, pastinya di belakang yang dicoret. 9 Karena ya. paling banyak kan. Kiper 3. Kiper 3, pemain belakang 9, pemain tengah 5, pemain depan. Hernando Ari tetap. Hernando, Adi Satrio sama. Tapi ada katanya yang pemain yang 4 pemain yang pada saat pertandingan udah umur 24. Enggak. Enggak. Itu si Rizky Ridho siapa? katanya. Enggak, Rizky Kan Ridho katanya bebas tugas. nanti setelah Piala Asia ini dia baru berulang tahun ke 24 setelah ini. Jadi setelah ini dia Makanya habis itu dia kan selesai. Sama Ini siapa dia tuh? tanya, Witan sama Satrio. sama di Satrio yang lain masih bisa. Tapi masih di dalam naungan timnas dia kan? Kayaknya inilah ada beberapa pemain yang masih nol caps itu, mungkin itulah yang akan dicoret ya. Tapi Ada kayaknya Dapa Pasya atau Donitri mungkin ya kalau untuk kalau untuk yang piala ini Bang, atau Kakang mungkin. Tapi nggak berapa tahu. orang yang untuk senior? Itu nggak merasa Di dia sini? jenuh ya? Enggak lah, justru lebih bagus kalau menurutku ya. Lebih matang. Jadi dia mereka sudah terbiasa melawan pemain-pemain senior di level yang tinggi, main Piala Asia misalnya atau kualifikasi Piala Dunia. Nah sekarang main dengan orang sebayanya di kelompok usianya yang sama-sama. Mereka yang lain itu pengalamannya minim, mereka pengalamannya lebih Oh ini besar, untuk piala dunia? U23. Nah, ini U23 sekarang. Tapi anak siapa mau dipanggil juga katanya? Itu U17. Oh 17 ya, anak Ya, si anak Darius, ya. main PSG mah. Oh iya. PSG Academy. Iya, akademi. PSG. Bukan Itu yang dia yang sekolah mandiri katanya Sekolah apa, Bang? mandiri. Yang bayar uang Bayar mandiri. bayar mandiri. Tapi setidaknya kan, Kalau masuk USU, kalau masuk misalnya masuk universitas tapi ya kan setidaknya kan level dia latihan kan ya. PSG. karena pun Kok nggak di Barcelona atau di dari Real situ Madrid? kan ada juga orang dalam juga dia kan Bang. Ordal. Ordal juga itu. Pasti banyak kenalan dia di di pengurus. Nah, Ronaldo Kuate itu Bang, kayak mana ceritanya Bang? Ya, Anyep. Ronaldo udah kemana ya? Anyep lah dia udah. Dia agak jarang ya video-videonya, nggak tahu kenapa, makanya tidak terpantau di Indonesia. Kalau Marcelino kan kalau dia main di Belgia itu kan selalu ada pemain abroad Indonesia. Kalau kita buka di YouTube, kita cari di YouTube, selalu ada. Karena untuk menaikkan dongkrak kan juga. Tapi Kuate jarang ada. Cuma yang terakhir itu ada. Jarang nggak ada. Dia divisi 2 dia? Divisi 2 Itu jarang main kali dia nggak? Hah? Jarang main, makanya jarang videonya. Nah itu nggak tahu juga. Nah, bisa jadi. Kalau si Marcelino pun jarang main ya. Tapi ada videonya. Ada. Latihan pun dikasih. Video-video latihannya pun masuk. Gitu. Nah, Jadi kalau mau pertandingan, walaupun dia nggak masuk line up, Mak, foto dia juga dikasih biar naikkan dongkrak ini. Berarti kurang sosmed dia kali Bang. Mungkin ininya klubnya mungkin ya. klubnya Atau ada aturan di klubnya nggak boleh ini, nggak boleh main sosmed. nggak boleh Klubnya nggak ada sosmed juga, Bang? sendiri. Sosial medianya. Iya nggak ada maksudku. Nah, Aku- klubnya aja nggak ada, Mak. Ada. Cuma di aku beberapa kali melihat sosmednya ini, Instagramnya klubnya Ronaldo Kuate. Karena juga dia di situ. Gitu. Nggak ada di Kurang itu. peka berarti ini sosmednya. Padahal kalau dinaikkan Rondo Kuate mungkin Iya. followernya Dia aliran Like-nya naik. konvensional kali Mungkin karena dia nggak masuk timnas Indonesia lagi ya. Kalau jadi dia merajuk masuk dia. mungkin ada lah. baru sih apa lagi ya? Ini yang Just Up Brown Jack Brown. Hmm. Enggak. itu sementara aja, Man. Banyak pemain-pemain Indonesia yang Padahal udah naturalisasi. sudah hilang. itu dia, makanya kalau Itu kemarin dia Piala Dunia ya? terlalu banyak kali dinaturalisasi mungkin.
mereka nggak naturalisasi kalau yang muda-muda Enggak. itu. Hanya pindah. Perpindahan ini aja. Karena Warga negara. Organ Orang tuh boleh memilih. Pada saat itu udah disuruh memilih umur 17. Selama ini kan ikut orang tua. Kayaknya pemain bola ini 11 ya kan. Terakhirnya dia main di Persebaya. Siapa? Jack Brown. Oh, Jack. Pernah main di Surabaya. Dari mana tuh? Jerman. Dari Jerman, Inggris ya. Iya di Inggris. Oh itu mamanya memang asli. Dia pemain Indonesia. asing kan? Enggak, mamanya asli Indonesia. Yang satu lagi yang orang apa? Yang orang Jerman ada lagi yang orang Jerman yang ibunya dokter ya, yang dari Jawa. Oh iya itu ya. Amar Birkic. Nggak dipanggil nih ke timnas apa? Itu makanya. U23. Iya. Yang Piala Dunia kemarin banyak tuh botnya juga. Tapi ketika ditanya kenapa dia sekolah, nggak bisa ini. Itu bang yang nomor 10 yang katanya capek kali udah di bawah katanya. Nggak ada yang bisa. Ini Welber Jam itu dipanggil ada. Welber Jardin Di lumayan. timnya Indra Sapri yang U20 itu ada 5 kayaknya pemain abroadnya, banyak sekarang. Termasuk semarganya kawan kita Damanik. Cho Damanik namanya. Itu dipanggil lagi. Panggil. Mainnya bagus. U20 deh ya, di U20. Cuma masih rada-rada bingung orang itu. Ini mana yang mau diikuti nih? Gaya permainan dia atau gaya permainan Indonesia yang lari-lari kencang? Itu Kalau di U20 masih ada lari-lari ininya. kalau si U20 apa pialanya? Piala Asia nanti juga sama bulan Juni kalau nggak salah. Itu kan enaknya Mak. Dia ada Piala Asia itu bisa yang kelompok umur seniornya nggak terganggu pemainnya. Itu Hoki Caraka sama Marcelino masih bisa main di situ. Oh, iya. 19 masih umur orang tua. 19 ya. 19. Makanya ngeri kali lompatan STI itu potong generasi kan. Langsung main senior anak umur 19 tahun. Inti pula itu. Tapi dia matang adik itu. Merasa apa enggak? Gemetar lututnya itu waktu main lawan Vietnam ya. Lawan Vietnam kan dia inti kan, pemain inti. Hoki Caraka. Tapi pemain-pemain besar semua dari umur 19, Bang. Piala AFC itu kan golin. Iya, Marcelino. Kalau Marcelino tuh udah nggak ini lagi lah, dia udah kayak pemain senior. Iya. Sangka pun dia udah umur berapa kan? Mukanya agak mutu ya, sedikit. 25. Baru 19. sebenarnya, kan? Oke, line up. U23. Hernando Ari lah. Kiper Hernando pasti ya. Iya. Hernando. Kalau ke kanan Kayaknya Indonesia 3-4-3 nih. Sepertinya 3-4-3 tetap Sintayong pasti pakai inilah formasi ini, formasi idola dia nih. Jadi kayaknya walau di senior dan di kelompok umur ini pasti pakai ini juga. 3 pemain di belakang, di tengahnya itu kayaknya Rizky Ridho lah. di tengah Rizky Ridho masih ya baru 22 kan umurnya. Main dia. Rizky Ridho, kemudian mungkin Komang sama Nathan Chow kalau aku. Nathan Chow dia di tengah. Iya. Dia bisa main back kiri. Enggak posisinya seharusnya posisi idaman. Utamanya back kiri, tapi dia bisa main di tengah bagian kiri. Ya kan? Tengah bagian kiri lah. Posisinya Justin Hapner ini. Ketika Justin Hapner datang nanti baru agak. Tapi kalau di senior Justin Hapner jadi gelandang bertahan ya? Kadang gelandang bertahan, kadang main di ini. Nah ini nanti akan ada pilihan banyak bagi ST ini. Kalau memang Justin Hapner datang, dia bisa main gelandang bertahan ya, sama Ipar. Aku lebih suka dia nengok dia gelandang bertahan. Iya. Cuma ini karena bahaya kok di tengah. Dia kan orangnya agak barbar juga. Hapner sama. Bagus malam waktu lawan apa yang bagus dia main di belakang tuh sama Jay kan. Ya. Dia Justin Hapner sama satu lagi siapa tuh yang orang Medan kali katanya? Hapner yang rap-rap ya? Rap. Nah, itu yang kutakut kalau sempat di Kota Milan di rap-rapnya kan. Dia modelnya kan panasan juga tuh. Kalau ada kawannya diganggu, duel tuh duluan. Kayaknya itu di bawah. Untuk di tengah kanan biasa ini nggak ada Asnawi kan? Sayuri juga nggak masuk. Ferrari. Kan? Sayuri udah tua? Udah lah 26. Oh. Nah kayaknya backnya Persija nih, Rio Fahmi di kanan, di tengah Ivar Jenner sama Marcelino, di kiri Arhan. Ini kan pemain senior semua nih. Iya. Ya kan? Iyalah. Ivar, Marcelino, Arhan.
Ini sudah biasa main apa? Main di Main senior. di tim senior. Harusnya bisa lah kalau ini ya. Di depan ada Struik, ada Witan. Terus ini kita lihat nih. Sananta, Ramadan masuk. Ramadan Biasanya atau ganti-gantian tuh. Oki Caraka. Itu orang banyak nih kok nggak Ramadan. Tapi lebih bagus Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta itu kalau masuk dia dari bangku cadangan pasti gol kan? Iya. Nah, itu juga apanya? Dia memang spesialis Solskjaer dia ya kan? Solskjaer dia. Apa istilah Solskjaer itu bang? Apa namanya? Super Super sub. sub. Super sub. Super sub. super Kalau substitution. dia main dari awal itu jarang dia ngolkan. Tapi kalau dia main ini di pra Piala Dunia dia udah 4 gol loh Ramadan Sananta. Iya. Dia Sebagai pemain pengganti. iya di atas Messi dia. Hmm. Tapi semua pengganti semua. Nah, apakah itu akan tetap dilakukan oleh STY kita nggak tahu. Tapi feelingku tetap Oki Oki Caraka. Caraka yang main. Oke. Oke. Yang apa itu yang striker Piala Dunia kita siapa namanya? Di Mas Derajat. Enggak, yang Piala Dunia. Pas Piala Dunia. Yang Ya orang yang dua. Umur 17. Oh, Arkan Kakak. Nah, Arkan Kakak. itu dimasukin ke 20 ya? Ke-20 dimasukin. Ke-20. Banyak kali pemain-pemain muda ya. Banyak. Banyak. Makanya Tinggi-tinggi lagi. Biasa. tinggal ya Pak. Nah, Tinggal yang, dipoles yang nih. agak sedap itu kan. Nah, Nova Arianto ini kan diplot untuk timnas U17. Hmm. U16 sekarang kan. Yang dia pemainnya rata-rata U16 U17. Jadi dia kasih patokan pemain timnas itu tinggi minimal 176. Minimal 176, 175, 176. Kenapa? Karena dia akan membentuk fisik pemain itu. Membentuk fisik pemain itu hingga sampai umur 20 Masih bisa bertumbuh dia. itu kan masih bisa bertumbuh sampai umur 20 kan, 19-20 lah masih bisa bertumbuh. Sebagai perbandingannya dia tunjuk Asnawi. Asnawi itu ketika masuk pertama kali timnas U16 atau 17 gitu ya. Tingginya 169. 169. Kemudian sekarang itu 176 atau berapa gitu. Naik 10 cm. Kira-kira 7 cm naik. 7 cm. 7 cm, 8 cm gitu naik. Cuman badannya Nah, kokoh. sekarang dengan pemain dengan konsep yang kebugaran dan fisikal yang agak sedikit lebih bagus dibanding yang dulu, dengan tinggi 176, kalaulah sama range kenaikannya 7 cm, artinya 180. rata-rata pemain Indonesia nanti 80-an. 180 tingginya, semuanya rata. Berarti 176 lah dikunci Dikunci di sini. minimalnya ya. Kiper lebih tinggi lagi. Oh iya, Kiper pastilah. 2 meter setengah. 1,8. Itu Udah ngalahin Courtois Ngalahin Courtois Iya, itu. iya. sama Kohler. Kiper tuh harus 180 minimal. Sebenarnya kiper ini kan kuncinya bang, bukan tingginya bang. Tinggi Panjang lah. tangannya bang. Wah. Itu maling. Iya kan mak? Kalau kiper. Kayak Dalsim lah, abu ini. Enggak, kiper itu kan nangkap bola gitu. Yang perlu Tapi lucu lah, Mak. Badan pendek, tangan panjang. Sampai tangan nah. Sampai tangannya. gini tangannya. Dia kiper tinggal gini aja bang. Nggak perlu bergerak badannya. Ayo kau, ayo. Tangan aku nih nanti. Kayak ini, apa namanya? Film apa Lord itu? of the Ring, Mak. Iya. Badan kecil, kurus, tangan panjang. Kok itu udah bisa lah nyuri di apa jendela nanti. Tuyul atau apa nih mikir orang kan? Itu baru Ini yang pernah diterapkan oleh Cina dulu ya di Piala Dunia. Dia pakai Lord of the umur Ring. 180 cm. tinggi minimal. Kiper. Enggak semua Pemain pemain. basket, Mak. Pemain basket Cina. Oh, Kan iya. panjang-panjang. 2 meter semua tingginya. Ya, hanya Cina lah yang bisa menyaingi Amerika saja Iya. kan. Tapi nggak juga ya, banyak Nggak juga juga. pemain-pemain negara lain. Spanyol kan lumayan. Tapi memang tinggi itu perlu ya bang. Untuk kiper pastilah. Nah, ini kalau kiper Indonesia jadi masuk siapa? Emil masuk, Martin Paes masuk. Emil berapa tinggi? Emil 192. Mak tinggi kali. Sama dengan si Martin Paes. 192. Bagus dari pemain basket Martin dia. Paes 193 atau 194 gitu. Jai Ijes itu 194. Jai. Erkan Bagot 197. Panjang kali kan? Iya lah, Di bawah. namanya ada palang Makanya tinggi. Indonesia kalau diserang sekarang dengan bola-bola atas enak aja. Sini bola atas. Iya. Ding, Iya. ding. Kita nggak takut Beda ada. sama dulu ya Lagi. kan. Kalau dulu back kita kecil kali, Mak. Berarti syarat utama jadi pemain bola ini tinggi ya. Tinggi. Makanya dulu kalau kita dari servis corner atau servis dari Bola mati. bola mati itu kiper kok bisa motong. Karena kiper kita dulu tinggi.
kayak si apa kan Markus. Aku. Makanya diharapkan pas kayak gitu kiper yang motong. Karena kalau dia berharap dari pemain agak susah. Makanya sering Kalau dulu perkara motong mak nggak usah kandang yang tinggi 2 meter, 1 meter 60 pun jago motong ya kan. Itu potong bawah, itu potong. potong bawah, potong atas mah beda ya. Kalau perkara motong ya kan. oh, mama gua ada yang lain ini. Itulah skill orang Indonesia tuh mak. Dia bisa dari skill. Enggak, memang dari situ dulu makanya diharap macam Sari Gultom bilang Markus itu bagus potong bolanya. Potong kompas juga ya. Jadi artis dia ya kan. Iya, iya. Tapi ya bagus juga tuh. 3-4-3 Indonesia ya. Kalau Tapi Qatar tunggu Bang, Elim siapa tadi? Emil nih bakal masuk Belum ada? tahu, Belum tahu juga. Yang penting udah salaman lah. Yang penting Ada udah salaman ya. dulu sama Tapi Pak. umurnya ada ini ya. Umur 27. Ah, udah 27. 27 umurnya. kiper masih bisa lah, Mak. Iya. Buffon sampai umur 40. Iya, masalahnya siapa nih tadi? Siapa? Yang biasa langganan kiper timnas? Hernando Ari. Hernando bakal Ya dia legowo lah. Kan nggak apa-apa. Kita punya istilahnya kita punya benteng pertahanan yang sama-sama hebatnya gitu. banyak kali pun. Bayangin lah. Emil, Martin Paes, Bingung milih. Hernando, Nadeo. Ya kan? Sintayong yang penting nanti. Ya, biar aja sih yang penting, ya kan? Tapi- yang penting kita sudah punya Tapi kan karena Emil ini agak susah, jadi dibilang Sintayong juga dia jadi prioritas kiper. ya kiper Sampdoria. Tapi setidaknya kan yang dua-dua ini kan bisa belajar dari dia. Ini kiper Sampdoria dulu. Ini Itulah cerita kita ini kan, Bang. karena saingan sama yang Sommer aja. Artinya kan persaingan pemain ini bukan dari luar aja. Internal Iyalah, sendiri dalam kan harus juga. mengupgrade ya kan. Jadi jangan puas dia dengan skill dan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita sekarang punya kiper banyak dan semuanya bagus kalau memang dua-duanya masuk ya. Martin Paes ini kan agak susah nih. Karena harus ke pengadilan internasional kan, ke CAS. Tapi Martin Paes pingin, Dia sudah oke, Udah oke. sudah disahkan DPR. dia neneknya tuh. Sudah disahkan DPR kalau dia, tinggal ngambil sumpah aja. Cuma belum diambil sumpah karena keputusan pengadilan belum. Karena dia umur 21 udah membela tim Belanda. Ya itu. Waktu itu umurnya udah 22. 22. Masuk. Jadi udah lewat umurnya. Berarti yang Bisa masuk ke timnas kita ini kan Cuma- nggak murni-murni kali ya. Apanya? Ada yang istilahnya udah pernah membela negara lain. Pastilah, pastilah. Nggak ada yang istilahnya virgin dalam arti. Iya, kalau mana mau kita Begitu. kalau kayak gitu. Ya. Nggak jelas bibit Oh, bobot dan Iya bobotnya. bagus nih kalau dia pernah dipakai orange kan berarti Udah hebat. udah matang. Gitu. Kita nggak perlu seleksi lagi. Biar Berarti aja kita orange. cari yang berpengalaman ini. Udah lah. Iyalah. Kita lihat kayak misalnya Kevin Dix misalnya. Apa yang kita ragukan dengan Kevin Dix ya? Pemain Belanda pernah main di U21 Belanda, kemudian sekarang pemain Inti. utama di Copenhagen. Copenhagen. Ini tiap tahun masuk Liga Champion. Semalam dia lawan apa namanya? Bayern Munchen. MU. Lawan Munchen, lawan Galatasaray kemarin kan. Kok bayangin lah kalau kayak gitu kan. Kita berhadapan sama misalnya sesama Asia Tenggara lah. Iya. Malaysia atau Brunei atau siapa. Tengok dari jauh. Kevin Dix semua. Semalam baru lawan Rashford. Apa nggak pening Vietnam ya kan sama Berarti Thailand? dia pemain Indonesia yang pernah Liga Champion. Iya, Liga betul, Champions. betul. Berarti apanya penilaiannya udah nyinggung Iya. ke sana ya kan. Kayak Iya. Jepang lah, kayak Jepang tuh dari mana-mana main champion semua kan. Kita ngelawan Jepang pun nggak takut lagi sekarang. Iya, iya. Ada Wataru Endo, ada Maitoma misalnya kan. Kevin Dix. Kubo. Mana tau Kubo sama itu kau nih? Kau main di sini sekarang kan? Ya sekarang kan kayak Venezia kan ini mau kemungkinan bisa lolos Serie A. Como sekali kemungkinan bisa. Como itu punya orang Indonesia, Mak. Punya Jarum. Pak Hartono bersaudara. Jarum. Oh, Jarum Como dan, itu. Jarum dan BCA. Seri B sekarang. Seri B kan. Seri B Dia mau Itali, naik. peringkat 2 sekarang. Venezia peringkat 3. Jadi orang ini saling bersaing nih. Yang lolos langsung ke Serie A itu 2. Peringkat 1, peringkat 2. Nah, peringkat 3 itu playoff lagi sampai peringkat 8 atau 9 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu playoff main. Cari satu. Como ya nama ininya. Como. Pokoknya Nama antara timnya. Como atau Venezia ini pasti lolos. Karena jauh ke bawah. Liga 2 ya. Kayak Tom Hai ini terkenal loh. Si Jais katanya mau dibeli Inter, nah bener. Iya katanya. Inter Milan. Mohon doa ya katanya. Luar Inter biasa. Milan. Como Makanya kalau Como masuk,
kan? Udah pasti Como dia. Mau masuk itu siapa main di situ nanti? Jadi, siapa? Apa tuh? Tom Hai katanya. Makanya Vietnam, Thailand lagi nggak bisa Wah, tidur nggak sekarang ya kan. Ini orang apa kan? Gelisah Orang dia macam ini. ulat itu dia. Tahu kan Van Persie? Ah, Van Persie. Mau Keren dia. dipanggil juga? Nggak? Bukan. Dia kan memang keturunan Indonesia juga itu. Van Persie? Cuman Van Persie dia ada udah umur lah. Kapten Belanda. tim Belanda dulu, Mak, itu orang Maluku. Giovanni Van Bronckhorst. Iya. Nah, itu asli kali tuh. Yang masuk final. Itu maknya dia langsung ya. Namanya. Van Persie keturunan mana ya? Dia sama dia juga kata dia bilang aku memang keturunan Indonesia. Saya ya Nanti nengok Indonesia sekarang Enggak. ngaku-ngaku keturunan. Enggak, kan ada nama belakangnya, Mak. Kan kita lihat dari situ. Kayak Emil lah. Heeh. Kan Pak Mul belakangnya. Edi Mulyadi belakangnya. Oh, iya. Nama aslinya Emil Auderio Mulyadi. Ada nama bapaknya ya. Kayak Kevin Dix Bakar Besi. Bakar Besi. Orat Mangun. Ratmar Orat Mangun. Sain Patinama. Kurang Indonesia apa Iya, tuh? pasti. Nama keluarganya kan? nah, orang Maluku semua itu, orang timur lah. Jadi ibarat nengok timnas Indonesia ini kayak mau nengok hilal gitu ini ya kan. Iya. Iya. Jadi Qatar gimana Qatar? Qatar ya masih seperti yang dulu bang. Seperti yang mana? Indonesia pernah ngalahkan Qatar bang. Pernah ya. Cuma Qatar ketika itu masih Bele, belum kayak sekarang. Beli ya. Ini dia tuan rumah Piala Dunia. Cuma Oh, iya. Qatar senior dengan Qatar junior Jauh ya? ini tidak seperti Indonesia, jauh bedanya. Nah, Qatar senior itu kan abroadnya banyak, pemain banyak. Ini tidak, gitu. Enggak. Jadi dari sisi nilai tim, team value itu jauh di bawah Indonesia. Jauh Dia lebih tidak- tinggi. Jauh lebih rendah. Jauh lebih Indonesia rendah. lebih tinggi. Jadi Berarti pemain bisa- abroadnya nggak ada. Aku catat ada tiga pemain abroadnya Qatar. Qatar. Tapi di satu klub. Kayaknya pemain titipan ini. Mungkin. Nama klubnya Calahorra. Klub divisi 4 Spanyol. Divisi 4 ya, catat divisi 4. Sementara Indonesia pemainnya semua pemain di Liga 1-nya. Semuanya. Utrecht, ADO Den Haag, kemudian ADO Den Haag Liga 2 ya. Copenhagen, bukan dari mana? Kemudian Grips apa tuh? Suwon, Suwon. terus Oh, iya. si Osaka. Marcelino di Kenji, di ini Cerezo Osaka. Nah, dia di Calahorra. Tapi di divisi 4 itu Spanyol. Spanyol. Jadi aku lacak lah Calahorra nih apa ya kan? Lacak dapat tengok susunan pemain. Nggak ada, Mak. Cadangan juga. Di tim reserve pun tidak ada. Tidak ada juga. Kayaknya memang di tim mudanya gitu. Kan ada tim utama, Ya. tim reserve, ya kan, tim cadangan gitu. Itulah si tim reserve itu sewaktu-waktu pemainnya diambil di sini Ya. untuk main ini kan. Yang penting ada masuk reserve udah Nah, lumayan itulah lah. Ivar Jenner kan masuk tim reserve-nya Utrecht untuk main di era divisi Belanda. Kayak siapa? Udah beberapa kali dia masuk tim kan. Kayak kemarin siapa? Kayak Asnawi lah. Asnawi Hafnar kan tim Ya. reserve-nya kayak Asnawi yang di Thailand kan. Pot. dia pemain nanti dia di situ. Cuma ganti-gantian Ya, ya. mainnya sama Karena- tim nasional Thailand itu kan. Nah, kayaknya dengan komposisi seperti ini menurutku ada peluang nih Indonesia lawan Qatar. Faktor tuan rumah lah sekarang yang Iya. harus Tapi kita dia perhatikan. katanya agak neraka ya tim Iya, ini. karena Australia sebenarnya. Australia ini kekuatannya Australia- sama nggak ya? Dibanding dia tim seniornya Senior? tidak seperti itu. Cuma secara pengalaman cukup bagus. Karena sama kayak Indonesia, beberapa pemain dia di Ada tim buat- U23 ini main juga di tim senior. Dan banyak juga pemain luar negerinya. Si Gomez itu yang gondrong? Enggak lah. Oh, enggak ya. Itu udah senior kan? Senior itu. udah tua. Itu yang ditakutkan orang. Ya, Itu gelandang ya, Bang? iya benar. Itu kayaknya ada peluang sih Indonesia. Pelatihnya dari Portugal ya bang. Oh iya, Pelatih Qatar ini ya. Portugal. Kalau aku sih lihatnya Indonesia berpeluang nih. Kayaknya temakan nih. Aku Berapa? yakin temakan. Kalau aku 1-0 gitu lah bang. Menang Indonesia. Indonesia menang. Cuma sebaik jatuh ke parit itu ada. Iya, jadi banyak inspirasi. Ilham itu muncul. Bang. Yang bisa Tapi temakan ilham, Indonesia. ilham kita yang nggak muncul hari ini. Qatar sama apa ya, Bang? Hah? Australia sama? Yordania. Yordania temakan nggak ya? Yordania
sebenarnya kalau dari sisi kualitas itu, Kok seniornya kita kalah ya? kalau seniornya semuanya ini di atas kita apanya. Enggak, Iya. kalau head to headnya kita pun. Head to headnya masih bisa diimbangi kalau Yordania. Yordania. Iya makanya Kita menang. makanan kita nih Qatar sama Yordania sebenarnya. Kok Australia agak-agak 50-50 Australia lah. nggak tahu karena kita ketika melawan Australia kita udah full tim kan. Si Hafner sudah main. Kalau Hafner bisa dimainkan di tengah menjadi gelandang bertahan sama Ivar. Karena aku takutkan juga Australia ini kan ada kelompok umur yang main di senior juga kan. Ya, cuma tidak sedahsyat tim utamanya. Sementara dengan komposisi kita yang sama seperti itu, kita ya Tim paling utama ya? tidak selama 30 menit bisa menguasai lapangan itu dengan komposisi yang sama ya. Ivar dan Jenner di tengah, kemudian ada Marcelino atau Lagian kita Tan- lawan senior kemarin. lawan kan? seniornya bisa megang kan. Iya. Sebelum akhirnya kecelakaan tuh golnya tuh lepas ditendang, kiper kita kurang tinggi jadi nggak dapet. Tapi sebenarnya itu sih pengalaman pemain muda ini perlu ya. Makanya dari Marcelino tuh kayaknya udah nggak takut lagi deh lawan-lawan. Kalau kita kan dulu kita masih kecil-kecil masih SMP kan lawan SMA kan kita down. Ya. Ini udah Oh, dia mah tahu lagi udah sama. Dari seragam itu yang buat Don ya. Iya. Dia lebih tinggi, lebih senior. Kayaknya aku nih di sini kayaknya 2-1 bisa lah Indonesia menang. 2-1 ya. 2-1 ya. Aku pun ya kayaknya. Aku 1-0 lah sama kayak WA ini. Karena Yang penting menang dulu ini. Yang penting track menang. record Indonesia Qatar pun masih bisa imbang ya, Bang. Nanti Bang. Ya head to headnya masih 50-50 lah. Kalau untuk ini ya, kalau untuk tim Tapi kalau perkara Mamak bilang misalnya tuan rumah Qatar itu nggak ada masalah, Mak. Vietnam aja dibantai, Mak. Mana ada peduli ya kan? Di kandang Mau Vietnam. main kandang Vietnam, kandang Oh, harimau. lebih seram Vietnam lah. Hah? Iya Ah, kan? lebih seram Lebih Vietnam. seram Vietnam Tapi jauh. kan ini kan timnas seniornya Yang mana? yang kemarin. Iya, Ya, artinya maksud apa? Maksud percaya Don diri. Ramon Don percaya dirinya Indonesia. ini kan sebagian besar nih pemainnya sama nih. Pemainnya sama. Pemain intinya lah, katakanlah pemain intinya. Paling masuk Rio Fahmi aja yang beda nih. Satu posisi saja ya. Rio Fahmi dan Komang mungkin. Ini Marcelino main ya? Masih lumayan. Mungkin posisi yang tidak ada mereka ketika pra Piala Dunia kualifikasi itu hanya bek kanan dan satu pemain bawahnya. Satu. Yang lain pernah main semua. Yang lain semua main waktu main di kualifikasi kemarin kan. Witan, Stungwik, Hoki Jadi Caraka. secara pola permainan udah inilah cemis lah ya, dan, ada chemistry ya. secara mental Udah teruji lah. itu tidak demam panggung lagi menurut Ya, saya. itu maksudnya. Nah, ini Qatar ya, Qatar. Kayaknya kalau dari sisi level war supporternya jauh lebih ngeri supporter Vietnam. Oh, Vietnam Ya, lah, Bang. militannya ya, Bang ya. Si warnya lebih ngeri kan. Rambo aja lawan Tapi Arab, Bang, Arab, Bang. Hah? Ini Arab tau lah, Bang, kadang agak paling ya kayak sedangkan satu Ronaldo aja merajuk. iya. Kita emosi kita sama Qatar kurang. Iya, secara Si warnya. secara emosional nggak ada. Oh iya. Jadi apa ya? penonton Iya, Qatar iya, itu iya. ketika meneror pemain Indonesia itu tidak belum teruji ya. sudah melewati teror penonton Vietnam udah oke lah ya kan? Oke lah, udah kastanya udah lebih tinggi. Nggak, Teror itu ya. Vietnam. Enggak, kita kan memang nggak ada si war sama Qatar. Jadi konsepnya kalau kita main itu biasa ya Biasa udah aja gitu, supporter biasa gitu. sebagai supporter. Heeh. Qatar ini pun sebenarnya menangnya karena stadionnya aja bagus-bagus. Kayak kita main bulu tangkis lah misalnya, Mon. Lawan Bulu tangkis. Lawan Cina. Mainnya di All England. lawan Malaysia. Lawan siapapun. Atau lawan pemain Eropa lah misalnya. Netral dia ya, tempat Pemain netral. Inggris atau siapa. Nggak Mainnya di All England. Biasa aja. Biasa aja. Malah masih banyak lagi supporter kita Coba di sana. main di apa? Malaysia. Malaysia atau di Cina. Apa Cina. enggak? Don. Baru mau main. Tapi itu orang macam Indonesia tetap bisa juara di sana. bisa ya. Jojo kemarin juara Wak, Iya, di iya. Cina. Oh, dia juara ya? Juara lawan pemain Cina. Wah, habis. Wow. Cuman ada yang harus diantisipasi, Bang. juga. Orang timnas, Bang. Pemain timnas. Makanan, Bang. Makanan Timur Tengah. Jangan sampai makanannya gara-gara makan Dia gandum loh. Timur Tengah enak. masalahnya, Mak. Dia tepung loh.
Ya kita aja mak kalau di umroh haji itu mak makanan beda-beda mak. Ada makanan. Dia ada karinya aja lah paling kari. Oh, dibawa ya? Hah? Dibawa. Dibawa maksudnya pemasak Indonesia. Oh, dan dia lah, kan ada ahli gizinya, ahli gizinya. Bukan mak, orang itu makannya rempah-rempah semua. Mak apa nggak perut tuh diolah sedikit ya kan? Kita kan ada tim ahli gizinya. Kambing itu ya, Mak? Ah, makan Kari itu kari cutter mantap. Iya. Lagi kari yang lain Tapi itu. katanya apa ya, Mak? Makanan itu, kambing-kambing itu, kenapa orang tuh nggak darah tinggi, nggak hipertensi? Karena Pengolahannya katanya bagus. dibakar dia apa gitu. Iya. Ya. Orang tuh lebih Ya kayak kita kan, kalau kita kan kari, Mak, kari. pakai Di Lemak. situ dia. pakai santan. Iya. Mau Digoreng. melejit kan. Nah, pakai minyak lagi. Sedap juga nih sambil nonton Indonesia nanti nih ya, sambil makan kari kambingnya. Ada. Ada yang bisa. Siaran langsung nih. Dia apa? Rumah makan apa lah itu yang di Bisa dibawa kemana? bisa. Coba. Tapi kalau kita Kita taruh di sini yang paling besar. sama kambing-kambingnya. Masuk akal juga bang. Boleh juga itu. Oke, udah 1 jam nih. Liga Champion belum, Mak? Ya mau kita bahas juga. Skornya aja. Oh iya, ini seminggu. Hari ini lah bang. Hari Kamis. Enggak lah. Rabu. Besok. Oh besok ya. Oh iya. Ini Senin masih. Leg 2 ya. Leg 2. Tapi leg pertama kemarin gimana? Sesuai Leg pertama- prediksi nggak? Madrid imbang ya. Madrid imbang lawan City 3-3. Ya siapapun imbang juga, ada yang imbang juga. Itu di kandang Madrid ya? Kadang Madrid. Agak berat nih Madrid. Cuma sekarang kan beda ini. Oh, dia nggak pakai- Tidak ada pakai iya. agregat. Jadi kalaupun dia Selisih gol aja. satu sama nanti seri, ya itu Perpanjang waktu. tetap gitu. Ya kalau ada yang menang 1-0 ya langsung menang Ya. kan. Jadi nggak terlalu. Oh, dia kok sama tetap main ya? Iya. Yang imbang hasilnya lagi tuh kemarin. Cuman kan Man City lebih diunggulkan Bang karena di Ya, rumah. main di kandangnya. Munchen sama Arsenal imbang kemarin. Manchester Arsenal. Kalau Arsenal ini agak takut kita di Bayern. Main di Bayern. Bayern nggak tahu apakah sekarang sedang merasa terpukul dengan juaranya Leverkusen Ini kan- atau justru tambah semangat. Iya. Udah lewat Karena di sini, ya. Leverkusen ini Bayern Munchen ini agak angin champion. Angin-anginan. Kadang kok bantu orang sadis sekali. Mau 8-0. Cuma nanti tuan rumah dia nih di Itu makanya. di apa? Tanggal 17 Ini Maret. pengaruh Ken juga nih. Ya, Kensial ya. Ken sih. Gimana bang Arsenal Bayern? Kira-kira bisa Arsenal Bayern Arsenal aku megang. menang Bayern ya, Munchen ya. Munchen. Berat Tapi yang Real Madrid tadi tanya bagus. Ye, Ya, tetap kalau- lah kita. Real Madrid ya. Nah, Wih, kandang Wah. City nih bang. ya, kenapa rupanya? Yakin abang? Yakin. Gak ada main agregat ini bang. Nggak ada main agregat? Ah. Nggak ada, makanya Ini fight nih kayaknya. Fight. Lebih enak ini nontonnya. Tadi seandainya aku biarlah aku sendiri yang apa, karena kalian pasti nggak ini kan? Iya. Kalian pasti City. Iya. Pasti. Karena posisinya ini di kandang City. City. Kecuali kok di kandang Real Madrid oke lah. AJM, asal jangan Madrid. asal jangan Madrid. Enggak, di posisi Nah, ini AJM juga asal jangan Manchester City juga. Bisa pokoknya di posisi ini kami jagoan Manchester City Iya, jadinya. City. Karena di kandang itu 3-3 loh. Iya, Aku- berat nih. Skor nggak tahu ya, skor agak susah di. Bang, kalau 1 sama lah di kandang City. Bang. Lanjut. Tetap Perpanjang lanjut ya? waktu. Oh gitu ya. Cuman kan posisinya ini di kandang City. Pokoknya cari siapa yang menang ya. Iya. Oke, berarti ini untuk Madrid City ya harapannya Nah, Pak mungkin Iman. Madrid lah bisa dipulangkan Ini segera. mari pulangkan, Bang. Arsenal udah pasti out lah ya. Belum tentu juga ya. Belum pasti. Nanti malah apa? Tidak ada kepastian dalam sepak bola. Iya, Yang ada adalah prediksi. Liston. Kita prediksi, kalau aku prediksi Munchen. Sedangkan 1 tambah 1 aja belum tentu 2. Kan tidak pasti tuh. Mana tadi potong atas Tapi ya? tapi kalau yang ini tinggal 1,5. Tinggal 1,5. aku dukung Arsenal. Setengah lah. udah dipotongnya kan. Setengah Bang? dipotong. Aku dukung Arsenal lah. Iya, kok bisa begitu, Bung Nil? Aku pingin Arsenal bangkit lagi. Tapi kalau klub yang sehati itu klub apa? Lupa dia. Jupe ini. Di Inggris nggak ada ya? Yang nggak pernah masuk lagi sekarang. Belum gagal. Udah bisa lah hijrah tuh Bung Nil. Gara-gara Klasio Poli itu kemarin. Oke, ini nanti pertandingan Kamis. PSG Barca Ini di kandang. di kandang Barca. Oh, ini Barca menang Ini kemarin ya? sama-sama berat orang yang dua nih. Sama-sama Ya. lagi apa ya? Kemarin ketika main di kandang PSG. PSG. PSG itu nggak tahu ya, sapi itu sudah kayaknya bisa
meracik strategi Seri juga sehingga ya? menang 3-2 sehingga Mbappe itu terisolir gitu, nggak bisa lepas. Oh iya, ya sama apa back duanya itu. Nah nanti nggak tahu apakah di Kok dia lepas selesai itu? nah, ini masalahnya ini dua-dua tahu dapur masing-masing nih, karena di sana kan Luis Ada Enrique Lewandowski. Nah, iya ada. Bukan Lewandowski siapa? Apanya? Itu kaki emas pelatihnya. tuh. Oh iya. Pelatihnya. Oh iya Nah, si Luis Enrique ya. di sana kan. Nah, Makanya pas kemarin datang dia langsung dipeluk Sapi kan. Sapi kan pernah dilatih Luis Enrique. Iya. iya. Kau katanya. Kau ada masih aduh belum ada apa-apanya lagi. Nggak bisa gitu juga. Kayak gitu ya. Tapi kalau aku kayaknya pegang Barca. Loh, suatu hal yang mustahil ini. Nggak mau. Kita pingin Spanyol menang. sebagai pandit tuh harus subjektif. Objektif. Ya, subjektif. Bukan objektif ya? Hah? Subjektif ya? Objektif. Objektif. Untuk Madrid Untuk subjektif. Iya, untuk Madrid. Kalau untuk di luar Madrid Objektif. Kalau untuk Madrid subjektif. Berarti Iya. yang bilang bagus malah belum tentu juga. Padahal keresahan hati nih. Pilih Madrid. Kalau ini Bagaimanapun kita harus tetap Madrid. Iya, itu subjektif. Ya, Nah, sama kalau- juga kalau timnas Indonesia. Iya. Waktu lawan Itu Jepang. subjektif Waktu kita. lawan Jepang kemarin. Ah. Secara hitung-hitungan objektif ini nggak mungkin menang. Tapi kita harus Tapi subjektif. ketika kita harus subjektif menang Menang Indonesia. Dan disitulah di saat inilah Madrid seperti itu dibuat Bang Agus. Saat Jadi ini. kalau Karena Bang Agus udah tahu juga Mbak, di City serem juga ini. artinya kalau dalam kondisi Barca sama PSG ini bukan Madrid lagi, asal bukan Bang Agus ini. Tapi ini Kita udah PSG. berapa kali pertemuan mereka ya? Aduh capek lah. Dan di kandang selalu bergantian menang-menang. Iya. Di kandang PSG menang, di kandang Barcelona menang. Tapi PSG ini masih solid kira-kira ketika banyak yang hengkang tuh Bang pemain-pemainnya. PSG ini sudah amburadul ya? menurutku sudah apa ya, sedang melakukan pembangunan kembali Iya, kayak dengan fondasi cara lagi yang ya. berbeda. Cara yang berbeda. Kalau dulu kan caranya Galacticos ya. Iya. Ambil Orang pemain-pemain bintang, bagus iya, semua iya. kan. Gagal. Nah, ini pakai cara Enrique membangun. Dia lebih pemain mudanya. Siapa muda. si wakil owner masih main, wakil pemilik. Masih lah. Masih juga ya. Dan dia mau pindah dia. dan sekarang Mbappe ini yang membuat PSG ini tuh bingung. Dan dulu ini Mbappe karena dia bakalan keluar atau enggak? Keluar enggak? Gitu-gitu aja. Ini sekarang akhirnya ya Lengkap sudah, juga. mungkin permintaannya Enrique kan, kalau memang mau ini Keluar mungkin. dengan sistemku, ini harus keluar nih. Apa akhirnya dia bukan jadi pahlawan lagi? Di PSG. Sebenarnya di Prancis dia pahlawan. Kok di PSG PSG kan Prancis juga. Timnas. Timnas. Prancis. cuman ini sih dia jadi anak emas memang di sana. Tapi berat lah ya PSG memenangkan melawan Barca di kandang Barca ya Bang. Tapi kalau dikasih lepas Mbappe ini agak bahaya memang. Ya, Ini kalau PSG kan dulu pun sempat menang berapa ya di kandang 5-0, 4-0 apa berapa ya? 4-0. lawan 4-0 di Di lawan Barca. di Barca Gimana 6-1. Kandangnya dia. waktu Barca Habis itu di 6-1. apa menang 6-1, 6-1 7-2. 6-1. 6-1. mungkin Barcelona waktu Itu yang gempa di Barcelona. Iya. 3 detik. Gempa gara-gara gol terakhir itu. Gol ya? Tiga skala Richter. Gol ketiga tuh. Iya. Iya. Dia dalam arti gempa yang tidak bergetar gitu ya. Enggak, katanya agak bergetar di sekitar stadion. Oh. Karena gemuruh. Nonton itu. Iya. Itu nggak runtuh ya kan? Oke, berarti Aku Barca. PSG bisa. Aku Barca sih mengimbangin lah. 1-0. Karena orang tuh nggak, Barca sekarang nggak kayak dulu. Iya. 1-0-nya udah selesai. Aku PSG Bang. PSG. Asal jangan Bang Agus pokoknya dalam pertandingan ini. Asal berbeda. Asal berbeda. Oke. Oke, Atletico. nah terakhir nih untuk ATM lawan siapa? kualifikasi Dortmund. semifinal. Mau ini imbang ya. Perempat final. Kemarin 2-1. Segala materi sama ini pun imbang. Tapi Menang aku ini megang ATM ya, Dortmund. menang ATM. Aku megang Dortmund. Ini di kandang Dortmund. Karena Atletico tuh sekarang agak kurang stabil kalau main di luar. Agak kurang stabil. Beberapa kali dia kalah main di luar. Di liga domestiknya ya. Iya. Tapi di Sancho balik lagi ya Ya. Saya coba ke Dortmund. Dortmund. Oke, berarti Abang Dortmund ya. Aku Dortmund. Bung Nil Dortmund. Aku Atletico Madrid. ATM. Aku ATM Bang.
Karena kalau Mama topinya nggak kuning, harusnya Dortmund. Iya. Dortmund kuning ya. Iya. Cuman dalam hal ini Subjektif ya. agak subjektif. Topi Agak kuning, objektif. baju kuning ya kan? Aduh. Dortmund pun Leverkusen juga gini. Jadi milih siapa? Merah. Jadi milih siapa yang kuning ini? Apanya? DPP atau DPD? Oh, ini agak susah sama Untuk pilkada ya? Iya. Agak susah. Kayaknya kita wall out aja. Ya kan, Mak? Agak susah ini, Mak. Aduh. Ya wis lah, Bang. Yuk, Nah ini dibilang orang siapa yang berjuang siapa yang dapat. Nah, itu ibarat kata Lembu punya susu? pepatah. Aneh punya nama. Ya betul. Oke. Ya udah, itu aja ya. Selamat menikmati nanti pertandingannya. Ini malam ya? Berapa jam lagi nih, Bang? 3 jam lagi ya? 4 jam lagi? 3 jam, Jam setengah 11. jam setengah 11. Sejam. soalnya. Kita nggak ada live reaction ya karena terlalu Ya, malam. kalau terlalu malam payah. Narasumber pada bobok semua. Banyak makan apa? Kuaci. Nanti hari Ya, untuk pertandingan Kamis selanjutnya. kita lawan Australia. Australia akan ada tebas dan juga live reaction. Live reaction. Oke, ditunggu ya Tribuners. Dan Ada kambing nggak? Jadi. boleh juga nanti kita kambing guling. Oke, kita jumpa. Sempat kayak gitu. Kalau aku semaput gini, gimana, Mak? Jangan lah bang. Kena tua lagi lah. Wow, kena gitar udahlah Nanti gak. hitam lagi kemarin. Oyong. Malah. Wah. Udah mie ayamnya. Oh, ya. Kita rubah lah menunya. Jadi nanti. Iya. Oke, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.